Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Hamdiah dengan NIM 231291173 pada video tugas pengantar kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha yaitu strategi kewirausahaan, teknik pengembangan kewirausahaan, dan tujuan perencanaan. Apa-apa saja pembahasannya, langsung saja masuk ke penjelasan. Oke, pengelolaan usaha terbagi dari yaitu strategi usaha. Apa-apa saja strategi usaha? Yang pertama, rencana dari usaha itu, perencanaan dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu usulan finansial. Usulan finansial berupa modal dan kebutuhan yang melibatkan keuangan. Yang ketiga yaitu permintaan dan cara penggunaan dana. Dan yang keempat, pembayaran kembali pinjaman jika melakukan pinjaman untuk dana tersebut. Lalu teknik-teknik pengelolaan keuangan dan pemasaran. Tujuan dari perencanaan itu apa? Yaitu untuk dijadikan pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan sebagai seorang pengusaha. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin pertama yaitu perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah sebuah fungsi dari manajemen terkait dengan strategi, peraturan, kebijakan, prosedur, juga program guna menjalankan suatu jenis usaha. Tujuannya yaitu peningkatan peluang kesuksesan atas usaha. Yang kedua, kegiatan operasional usaha dapat ditentukan dengan lancar. Yang ketiga, sumber daya lebih mudah diidentifikasi dan dikombinasikan. Dan yang keempat, sistem operasional usaha lebih terkendali. Lalu apa saja langkah-langkah dalam perencanaan usaha? Yang pertama, membuat deskripsi dari usaha. Yang kedua, menyusun strategi pemasaran. Yang ketiga, menganalisa pasar. Yang keempat, penerapan pada proses produksi. Yang kelima, perkiraan modal dan manajemen operasional. Poin yang kedua yaitu usulan finansial. Usulan finansial membutuhkan proposal yang berisi perencanaan modal, pemasaran, promosi, dan lainnya yang membuat usaha yang direncanakan terstruktur rapi di dalam proposal tersebut. Jika modal dibutuhkan dari pinjaman bank, maka segala syarat dan ketentuan-ketentuan bank harus diikuti. Tetapi jika pinjaman berasal dari investor atau dana pribadi atau dana keluarga yang menginvestasikan uangnya, maka harus memiliki perjanjian dan ketentuan yang jelas pada awal. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan. Jika pengelolaan keuangan ini berjalan dengan tepat, contohnya seperti perhitungan dan tujuan yang jelas, maka merencanakan dan urusan modal tidaklah sulit. Pengelolaan keuangan itu artinya bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakan sumber dana, dan bagaimana mengendalikan sumber dana. Pengelolaan keuangan juga terbagi atas 3 poin, yaitu yang pertama, sumber dana. Sumber dana terbagi menjadi yang pertama, dana internal atau dana yang berasal dari kita. Maksudnya adalah dana yang berasal dari tabungan, dari investasi keluarga, atau dana yang bisa kita dapatkan sendiri tanpa membutuhkan bantuan-bantuan dari perusahaan atau bagian-bagian lain. Selanjutnya, dana cadangan atau laba. Dana cadangan atau laba ini dana yang hanya bisa digunakan ketika situasi tertentu yang jelas penulisannya. Selanjutnya, dana eksternal. Dana eksternal berasal dari dana pinjaman, dana pemerintah, dan dana penanaman modal atau kerjasama. Selanjutnya, dana yang disebut dengan dana ventura atau dana perusahaan besar yang memberikan modal kepada perusahaan kecil yang memungkinkan untuk mengembangkan usahanya. Poin selanjutnya yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Penggunaan dana ini bisa berupa biaya awal, analisa pulangnya pokok, biaya administrasi, biaya ansuran, biaya asuransi, biaya sewa tempat, dan yang lain-lain. Jadi, perencanaan dan penggunaan dana ini harus direncanakan dan dialokasikan sebaik-baik mungkin dan terstruktur dengan rapi. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian biasanya dilakukan oleh bos sendiri atau tim yang
yang mengawasi kerja dari pengelolaan dana ini. Dilakukan sejak awal usaha hingga akhir dan kerjanya yaitu mengontrol pengawasan. Mengontrol pengawasan keuangan ini harus dilakukan secara cermat dan sangat ketat, karena jika terjadi kekacauan di awal, maka selanjutnya juga akan terjadi kekacauan di pengelolaan dana. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi-strategi pemasaran. Bagaimana teknik dan strategi dari pemasaran? Pemasaran meliputi banyak hal dan strategi-strateginya yaitu yang pertama, kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Yang kedua yaitu menghasilkan barang dan jasa. Tentu pada pemasaran harus menghasilkan sebuah barang atau sebuah jasa yang bisa dijual kepada konsumen. Yang ketiga yaitu menentukan harga. Menentukan harga masih sesuai dengan target pasar kita. Jika kita berada di lingkungan yang elit, yang target pasarnya merupakan orang-orang yang memiliki penghasilan yang tinggi, berarti kita bisa menentukan harga dengan harga yang tinggi dan dengan kualitas produk yang tinggi sesuai dengan tempat kita, target pasar kita. Tetapi jika kita berada di lingkungan pelajar atau lingkungan-lingkungan yang menengah, maka kita sebaiknya menentukan harga yang bisa dijangkau oleh orang-orang yang berada di target pasar kita. Yang keempat yaitu mendistribusikan barang jasa. Ini termasuk kepada kemasan. Kenapa distribusi atau kemasan itu sangat penting? Karena distribusi juga sangat menarik minat dari konsumen atau target pasar. Yang kelima yaitu promosi. Promosi bisa dilakukan dari berbagai sosial media, dari berbagai platform-platform, atau dari mulut ke mulut, atau meminta bantuan-bantuan teman yang sekiranya bisa membuat produk kita dikenal oleh banyak orang. Yang kedua yaitu menghasilkan barang dan jasa. Tentu pada pemasaran harus menghasilkan sebuah barang atau sebuah jasa yang bisa dijual kepada konsumen. Yang ketiga yaitu menentukan harga. Menentukan harga masih sesuai dengan target pasar kita. Jika kita berada di lingkungan yang elit, yang target pasarnya merupakan orang-orang yang memiliki penghasilan yang tinggi, berarti kita bisa menentukan harga dengan harga yang tinggi dan dengan kualitas produk yang tinggi sesuai dengan tempat kita, target pasar kita. Tetapi jika kita berada di lingkungan pelajar atau lingkungan-lingkungan yang menengah, maka kita sebaiknya menentukan harga yang bisa dijangkau oleh orang-orang yang berada di target pasar kita. Yang keempat yaitu mendistribusikan barang jasa. Ini termasuk kepada kemasan. Kenapa distribusi atau kemasan itu sangat penting? Karena distribusi juga sangat menarik minat dari konsumen atau target pasar. Yang kelima yaitu promosi. Promosi bisa dilakukan dari berbagai sosial media, dari berbagai platform-platform, atau dari mulut ke mulut, atau meminta bantuan-bantuan teman yang sekiranya bisa membuat produk kita dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya akan saya sampaikan kiat-kiat pemasaran bagi seorang wirausaha. Yang pertama yaitu mencari peluang pasar. Peluang pasar ini sangat penting. Kenapa? Karena kita harus tahu kita mempromosikan barang atau jasa kita itu ke siapa dan kemana. Maka jika kita sudah mendapatkan peluang pasar yang pasti, kita sudah bisa memulai memproduksi barang dan melakukan promosi. Yang kedua yaitu tempat yang kondusif. Tempat yang kondusif baik itu untuk memproduksi barang atau jasa kita atau untuk mempromosikan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu banyaknya barang yang dibutuhkan. Sebelum memproduksi barang kita harus tahu bagaimana keinginan konsumen, bagaimana kuantiti yang kita butuhkan untuk mempersiapkan barang atau jasa. Terakhir yaitu strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan apa-apa saja, yaitu yang paling penting yang pertama manajemen. Manajemen bagaimana mengatur usaha ini sedemikian rupa dari awal hingga akhir. Mengatur modal, mengatur pengeluaran, mengatur produksi, distribusi, mengatur peminjaman, dan mengatur iklan terutama. Dan segala jenis bentuk mengatur yaitu sangat penting untuk strategi kewirausahaan. Yang kedua yaitu strategi. Strategi ini dilakukan oleh biasanya pemimpin atau bos, bagaimana
caranya menyemangati anggota atau mengatur strategi-strategi penempatan tim agar bisa meningkatkan produksi dan promosi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menjaga semangat dari tim, karena ini sangat dibutuhkan agar tim bisa selalu mengembangkan kreativitas dan juga meningkatkan kreativitas dari usaha. Yang keempat yaitu menciptakan iklim yang positif. Maksud dari menciptakan iklim yang positif ini adalah memberi hal-hal yang positif, menjadikan semua hal-hal positif di dalam tim agar tim-tim bisa dengan senang hati menjalankan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi pengelolaan usaha. Tetap semangat untuk bagi teman-teman yang ingin membuka usaha dan meneruskan usaha. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.